Oke, kita lanjutkan. Kalau kemarin kita bahas masalah daya dukung tiang ya dalam tanah granuler atau non kohesif ya. Jadi tidak ada kohesinya atau C-nya 0 ya. Kemarin sudah kita bahas. Nah, di sini ada beberapa metode ya yang yang melakukan ya pengujian ya atau melakukan perhitungan untuk daya dukung itu ya. Jadi di sini kita akan membahas metode Coyle dan Castello ya. Ya, jadi metode Coyle dan Castello. Jadi nanti banyak metode yang bisa kita gunakan untuk menganalisa daya dukung tiang ya, jadi terhadap daya dukung ujung dan juga terhadap daya dukung geser atau friction ya. Jadi di sini mungkin saya bacakan aja ya, jadi nanti bisa saya fotokopikan nanti. Kalau bisa difotokopi nanti materi ini ya. Mungkin karena dalam pemberian di sini mungkin saya nggak bisa sedetail yang ada di buku, makanya mungkin nanti saya fotokopikan aja. Tapi intinya yang saya jelaskan ini nanti adalah menjelaskan yang ada di buku ini nanti ya. Jadi Coyle dan Castello ya, tahun 1981 mengembangkan metode empiris ya untuk mengevaluasi daya dukung ujung ya pada tanah pasir ya. Jadi tanah masih berarti tanah non kohesif atau tanah ya granuler ya. Dan pasir yang memperhitungkan penurunan. Jadi penurunannya nanti penurunan tiang itu nanti diperhitungkan oleh Coyle dan Castello tadi ya. Metode ini didasarkan pada beban yang menyebabkan penurunan 10% diameter. Jadi nanti penurunan tiangnya ya diperbolehkan 10% dari diameter tiang. Jadi nanti penurunannya diperbolehkan 10% dari diameter tiang ya, dari D atau diameter tiang ya. Jadi nanti atau sama dengan ya 0,1 D ya. D adalah ya atau ya sama 0,1 D. D adalah diameter tiang. Diameter tiang ya. Jadi diperbolehkan masih menurut Coyle dan Castello ya. Walaupun penurunan ini terlalu besar, jadi ini sebenarnya terlalu besar. Kalau diameternya 50 berarti 5 cm ya, 10% dari. Jadi kalau diameter ukuran tiangnya sampai 50 cm ya, jadi ukuran tiangnya, maka nanti penurunannya adalah 0,1 D, berarti sekitar diperbolehkan ya 5 cm, itu terlalu besar ya. Beban kerja ya tiang tidak lebih dari sepertiga dari beban batas ya. Jadi nanti di sini beban dari perhitungan Castello ini nanti ya. Jadi tentunya untuk beban bekerjanya sebenarnya cuma sepertiga dari beban yang batas. Jadi beban batasnya misalnya 100% ya, maka nanti beban yang bekerja atau beban yang dari konstruksi itu cuma 30
atau 30 ya persen ya, jadi atau sepertiga daripada beban batasnya ya, jadi cukup aman sekali kalau dibandingkan dengan beban batas dan nilai daripada bebannya sendiri ya. Ya, kemudian oleh sebab itu penurunan tiang dukung atau tiang dukung ujung ya, penurunan dukung atau end bearing pile ya, mungkin tidak lebih ya, jadi tidak lebih dari 12 mili atau 1,2 cm ya. Jadi penurunan akibat karena bebannya kecil ya, penurunannya tentu akan kecil juga, makanya di sini jauh dari yang 0,1 D tadi ya. Jadi di sini dijelaskan ya tidak lebih dari 12 mili ya atau 1,2 cm ya. Jika tiang mempunyai tahanan geser ya yang besar, penurunan akibat beban kerja akan lebih kecil lagi. Jadi nanti pengaruh daripada gesernya juga akan memperkecil penurunan yang terjadi ya. Metode ini didasarkan pada hasil uji ya beban ya, jadi yang ditampilkan oleh Coyle dan Castello ini ya, dari hasil dari uji 16 tiang. Jadi nanti ada 16 tiang ya, jadi nanti susunannya misalnya 4-4 gitu ya. Jadi misalnya 16 tiang ya, misalnya sini 4 ya. Jadi di hasil dari 16 tiang, jadi susunannya seperti ini ya, hasil yang ditampilkan oleh Coyle dan Castello ini ya. 16 dengan memperhatikan hubungan antara tahanan ujung ya, tahanan ujung atau tahanan gesek, tahanan ujung atau ujung tiang ya, atau end bearing ya, satuan neto QB ya, Q ya, kemudian panjang tiang nanti, kemudian diameter tiang dan sudut gesek dasar sudut geser dalam tanah atau V ya. Jadi nanti ditunjukkan dalam gambar. Jadi nanti di sini untuk metode yang ditampilkan oleh Coyle dan Castello ini nanti di sini ada digambarkan. Jadi nanti ada grafik ya yang menunjukkan, yaitu nanti antara tadi ya ada sudut gesernya. Jadi nanti di sini ada sudut gesernya ya. Jadi nanti di sini ada sudut gesernya ya. Ya nanti ya, jadi nanti bisa terlihat ya, jadi nanti dari sudut geser ya. Ya nanti seperti ini. Jadi nanti di sini ada key-nya ya, key tadi ya, penggunaan nanti ada key B atau kondisi ujung tiang tadi ya. Jadi nanti di sini ada tahanan ujungnya ya, key B aksen ya. Jadi nanti di sini bisa diperlihatkan nanti di sini adalah yang di sini ada ya, di sini juga ya. Jadi di sini nanti ini adalah kedalaman tiang dibagi lebar tiang, atau jadi D per B. B adalah diameter atau lebar daripada ukuran tiang ya. Kemudian ini nanti adalah sudut gesernya. Jadi nanti ini adalah sudut geser ya, dari 30, 31, 32 ya. Jadi dari 30, 31, 32 dan seterusnya ya. Kenapa 30? Karena tanahnya tadi adalah tanah
non kohesif atau granuler itu biasanya mempunyai sudut geser kurang lebih 30 ke atas ya, 30 sudut geser dalamnya ya. Kemudian nanti ini adalah di sini adalah GC ya. GC atau GE ya. Kemudian di sini nanti sama ya, nanti satuannya adalah KPA. Ini juga sama, GE KPA. Jadi nanti dari kedalamannya berapa, kemudian sudut gesernya berapa, bisa kita dapatkan GE-nya tadi ya. Jadi nanti dari situ nanti kita bisa berdasarkan yang diberikan oleh Castello ya dan Oile ya, kita mendapatkan nilai-nilai ini ya. Jadi nanti untuk selanjutnya tinggal nanti menggunakan, kalau ini ujung tiang berarti nanti ya dikalikan luasnya nanti ya, untuk jadi ini ada daya dukung tiangnya ya. Jadi kemudian berikutnya daya dukung ya, tadi daya dukung ujung ya. Kemudian sekarang berikutnya, jadi tadi adalah gambar, tadi adalah daya dukung ujung sistem ya, ujung satuan itu pada tanah pasir ya. Jadi tadi gambar grafik tadi adalah daya dukung ya ujung neto pada tanah pasir oleh Coyle dan Castello 1981. Jadi nanti grafik yang tadi ya adalah untuk mendapatkan daya dukung ujungnya ya. Kemudian berikutnya adalah daya dukung tahanan geser. Jadi banyak macam nanti yang bisa kita gunakan ya. Ini yang tadi adalah A, yang B ya adalah daya dukung geser ya. Geser batas ya, batas, atau nanti QSU atau QSU ya. Daya dukung ya geser satuan QS ya atau FS ya terjadi bila tegangan geser sepanjang ujung tiang melebihi kuat geser ya. Hal ini memerlukan perpindahan atau displacement hanya 5-10 mm ya. Tahan geser ya, batas antara tiang dengan tanah non kohesif dapat ditulis berdasarkan persamaan ya. Untuk tanah non kohesif ya atau granuler ya atau lolos air ya, dengan tinjauan tegangan efektif SU sama dengan nanti AS dikalikan dengan C aksen CS aksen ditambah K ya, K KD ya, KD atau KS ya, yang KS dikalikan dengan sigma V0 ya, aksen dikalikan tangan
delta. Jadi ini kemarin sudah ada rumus ini. Nah, karena tanah granuler berarti tanah granuler kohesif ya, non kohesif atau granuler ya. Non kohesif atau granuler ya, granuler. C-nya ada 0, C sama dengan 0 ya. Maka nanti GSU-nya berarti nanti cukup AS kalikan dengan KS kalikan sigma V0 dikalikan tangan delta ya, karena C-nya di sini adalah 0 kohesinya ya. Tahanan gesernya ya, atau nanti QS-nya adalah sama dengan, jadi nanti tahanan geser batas ya, untuk tahanan geser batas ya, itu bisa adalah apa namanya, QSU ya, atau FSU ya, adalah nanti GSU sama dengan FSU sama dengan KS dikalikan sigma V0 dikalikan tangan delta. Jadi ini adalah, nah kalau untuk apa namanya, daya dukung geser batasnya ada dikalikan dengan A-nya luas daripada apa namanya, luas sepanjang tiang ya, luas keliling ya, sepanjang tiang ya. Jadi nanti ini adalah apa namanya, geseknya, tapi ini adalah daya dukungnya dikalikan dengan luasnya ya. Yang mana nanti KS adalah koefisien tekanan tanah horizontal ya, koefisien tekanan tanah horizontal atau lateral ya, horizontal. Kemudian delta dari sudut geser ya, tanah dengan tiang. Tanah dengan tiang. Kemudian AS adalah luas selimut tiang. AS adalah luas selimut tiang. Maksudnya ya nanti luas keliling tiang itu berapa luasnya dikalikan panjang tiangnya, kita dapatkan AS-nya. Jadi sepanjang daripada tiang itu sendiri ya. Kemudian sigma aksen V0 tadi adalah nanti tekanan vertikal ya, efektif rata-rata. Vertikal efektif
rata-rata. Nah, ini biasanya adalah gamma tanah nanti dikalikan dengan Z ya, atau kedalamannya nanti ya, berat isi tiang ya. Gamma adalah berat isi daripada tanah ya, berat isi tanah dikalikan dengan kedalaman tiang ya. Kemudian ya, di sini kita lanjutkan harga koefisien tekanan tanah KS ya, tergantung pada kondisi tanah ya. Nanti untuk nilai KS ini tadi ya, koefisien tekanan tanah ya, horizontal. Ya, pada pemancangan tiang dalam tanah granuler ya, tanah granuler, tanah non kohesif tadi, maka gerakan dan getaran tiang akan menyebabkan pemadatan tanah di sekitarnya. Jadi akibat dari pemancangan tadi pada tanah granuler ya, maka nanti akan mengakibatkan kepadatan tanah di sekitar tiang ya, sekitarnya ya. Kemudian kenaikan kepadatan ini akan menaikkan sudut geser dalam tanah atau V-nya dan tekanan tanah lateral atau tanah lateral menuju KP. Jadi kalau koefisien tekanan tanah ya, pasif nanti, koefisien tekanan pasif. Kemudian untuk menurut Brom 1965 menyarankan hubungan KS dengan jenis material tiang ya, sedangkan AS nanti 1966 mengusulkan harga delta ya, yang dapat digunakan dalam perhitungan daya dukung ya, tahan dan geser, dapat dilihat sebagai berikut. Jadi di sini ada ya, menurut BUM tadi untuk nilai KS, sedangkan untuk menurut AS ya, tadi deltanya. Jadi nanti kita lihat di sini ada tabel ya. Jadi tabel harga delta itu menurut AS ya, AS 1966. Kemudian nanti yang dan KS ya, dan KS ini menurut Brom Brom 1965 ya. Nah, di sini nanti ada jenis tiang, jenis tiangnya apa nanti ya. Jadi nanti dari jenis tiang, kemudian nanti nilai delta, kemudian nanti KS. Ini ada lepas, padat. Yang pertama adalah baja, steel, baja ya, baja steel. Kemudian sudutnya adalah 20 derajat sudut deltanya ya. Kemudian untuk yang lepas 0,5, kemudian untuk yang padat 1 yang nilai KS nya ya.
Kemudian untuk beton, nilai deltanya adalah 3/4 V. V adalah sudut geser tanah nanti ya, berarti nanti ambil 3/4 V ya. Kemudian ini adalah 1 ya, kalau untuk beton sini adalah 2. Jadi nanti mempengaruhi jenis daripada tiangnya. Kemudian untuk tiang kayu, adalah untuk V-nya adalah 2/3 V ya. Kemudian 1,5, sini 3. Jadi untuk nilai delta dan nilai KAS ya, menurut AAS dan Brom ya. Ini untuk mendapatkan nanti yaitu yang bisa kapasitas daya dukung ujung tiang dan juga kapasitas geser ya, yang geser. Kemudian ada lagi metode yang lain. Jadi tadi adalah metode Coyle dan Castello ya. Kemudian untuk nilai delta dan KS tadi berdasarkan AAS dan Brom. Oke, kita hapus saja ya. Jadi nanti bisa difotokopi, bisa dilihat ya. Nanti ada di buku situ semua ya. Oke, kemudian berikutnya ya, untuk bisa metode lain lagi, tadi adalah metode Castello dan Coyle ya. Sekarang metode atau beta ya, atau metode atau cara ya. Atau cara beta ya. Jadi nanti ya, di sini karena sulitnya mengukur atau menentukan harga KS ya, jadi nanti hubungannya dengan KS tadi ya, KS, maka sering menggabungkan ya harga KS dan tangen delta. Jadi dalam rumus tadi, rumus GSU tadi ya, jadi pada rumus ya, GSU tadi sama dengan FSU tadi ya, sama dengan tadi KS kali sigma V0 kali tangen delta. Nah, nanti karena menurut ini metode beta ini ya, karena sulitnya ya, jadi nanti karena sulitnya mengukur ya atau menentukan harga ES ya, kesulitan gitu ya, kesulitan menentukan harga KS, menentukan kesulitan mengukur ya. Atau menentukan ya harga KS ya, maka sering menggunakan sering menggabungkan ya, maka ya digabungkan
harga KS dan tangan, harga KS dan tangan delta ya, menjadi beta ya sama dengan KS kali tangan delta. Jadi nanti sebenarnya metode ini sebenarnya hampir tidak hampir sama dengan metode sebelumnya, cuma di sini yang KS kali delta tadi, tangan delta tadi dianggap sebagai koefisien delta ya, sehingga dianggap cara delta ya. Ya. Sehingga nanti ya, sehingga QSU-nya tadi, sehingga sama dengan berarti nanti, atau FSU sama dengan beta kali sigma V0 jadi ini diganti ya, sehingga kita dapatkan nah format ini ya disebut dengan metode beta ya, atau ya metode beta. Beta ya, di sini diperkenalkan oleh Burland ya, Burland tahun ya 1973 ya. Harga beta dapat diambil berdasarkan hasil perhitungan dari uji pembebanan atau korelasi dengan parameter tanah yang lain ya. Sebagai contoh Bush-Han, jadi nanti Bush tadi untuk betanya tadi adalah oleh Burland ya, kemudian nanti ada yang diberikan oleh Busham ya, Busham 92 mengusulkan rumus ya. Jadi nanti Busham Busan ya. Jadi Busan 1982, jadi belakangan ini ya, mengusulkan rumus ya, rumus bahwa beta sama dengan 0,18 ditambah 0,65 dr. dr adalah kerapatan relatif atau kepadatan relatif tanah ya. Jadi dr adalah kerapatan tanah ya. Jadi dr kerapatan relatif tanah ya. Jadi nanti kita tahu kerapatannya berapa, kerapatan relatifnya, maka nanti bisa kita dapatkan nilai betanya ya.
Oke. Kemudian menurut metode Coyle tadi dan Castello ya, juga mengembangkan fungsi hubungan antara daya dukung ya atau tahan geser satuan QS dan QS dengan kedalaman ya dan sudut geser ya sudut geser dalam tanahnya. Jadi pasal nanti, jadi nanti menurut jadi tadi selain daya dukung ujung ya, nanti bisa menurut metode Castello ya, metode Castello dan ya Coyle dan Castello ya, Coyle dan Castello. Nanti untuk menghitung daya dukung gesernya ya, tadi selain daya dukung ujung ya, jadi nanti di sini juga dia menggunakan grafik ya, jadi nanti ada grafik ya, yang ditunjukkan, yaitu nanti hampir sama-sama seperti tadi. Itu nanti grafiknya seperti ini. Ya. Jadi nanti di sini ada langsung Fs ya. Di sini adalah Fs. Jadi nanti adalah KPA satuannya. Jadi nanti di sini ya. Jadi misalnya misalnya sini 50, ini 100 misalnya. Kemudian nanti jadi yang di sini juga sama, cuma kan sama di sini nanti satuannya yang beda ya. Kalau di sini Fs juga, cuma di sini satuannya Alb per feet kuadrat. Per feet kuadrat ya. Jadi nanti kalau ini adalah KPA, jadi nanti tinggal dipilih satuan yang mana, tinggal dipakai. Kemudian di sini masih sama kedalaman per ukuran daripada tiangnya, per lebar tiang ya. Nah ini sudutnya juga sama dari 30 ya. Jadi nanti sudutnya ini adalah dari 30 ya, 31, 32 dan seterusnya ya, nanti bisa dilihat di sudutnya. Nanti akan kita dapatkan ya kedalaman D per B nya berapa, sudutnya berapa, nah kita dapatkan Fs nya ya. Ini menurut, jadi nanti tahanan geser. Jadi sini judulnya adalah gambar tahanan geser ya, gambar tahanan geser persatuan ya, atau QS ya, atau Fs, QS atau Fs ya, pada tanah non kohesif. Jadi tadi untuk pada tanah, untuk Castello tadi
Colle Castello tadi adalah tanah non kohesif atau tanah granuler ya. Pada tanah non kohesif atau granuler ya. Jadi kalau tanah kohesif berarti ini tidak bisa diterapkan ya. Jadi kalau mempunyai kohesi ya, mempunyai kohesi tanahnya, berarti ini di metode ini kita tidak bisa terapkan dengan menggunakan grafik-grafik ini ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi tadi untuk daya dukung batas ya ujung dan daya dukung batas geser ya, menurut Colle dan Castello. Kemudian selanjutnya adalah daya dukung jadi ini yang C ya. Tadi A daya dukung ujung ya, kemudian daya dukung geser, kemudian sekarang daya dukung batas tiang. Atau QU ya. Jadi keseluruhan berarti antara penambahan antara daya dukung ujung batas ya dan daya dukung geser batas ya. Berarti nanti ya untuk menghitung daya dukung ya batang tiang QU yang terdiri dari daya dukung ujung dan geser, menggabungkan persamaannya ya, tinggal dituliskan QU sama dengan tadi QB tambah QS kan, QSU atau ujung tiang ya, berarti nanti sama dengan yang ini ya, AB karena ujung tiang dikalikan dengan gamma kalikan dengan D ya, dalam tiang dikalikan dengan NQ ya. Jadi faktor daya dukung ditambah yang ini SU nya tadi adalah AS dikalikan dengan KS kalikan dengan pangan delta dikurangi WV berat sendiri tiang. Jadi ini adalah rumusnya ya. Oke ya, dengan menganggap bahwa berat tiang hampir sama dengan berat tanah ya yang dipindahkan oleh tiang ya, atau WV sama dengan AB kali gamma kali D tadi ya, ini WV nya, sehingga persamaan daya dukung batas ya, tiang dapat ditulis sebagai berikut. Jadi menganggap berat tanah sama dengan berat tiang yang dipindahkan ya. Berat tiang sama dengan berat tanah yang dipindahkan ya.
ya hampir sama ya, berat tiang hampir sama, menganggap ya berat tiang hampir sama dengan berat tanah yang dipindahkan dengan berat tanah yang dipindahkan ya, maka nanti WV sama dengan berarti ya AB kalikan dengan gamma kali D ya, karena sama ya, sehingga persamaan daya dukung batas menjadi ya, sehingga persamaan menjadi QU sama dengan ya AS kali gamma aksen kali D, di sini ada kali NQ min 1 ya, jadi NQ nya dikurangi 1 ya, sama aja mengurangi supaya kita tidak menghitung nanti berat sendiri daripada tiang ya, ditambah sama yang tadi AS kali KS kali ke tangen delta, jadi rumusnya jadi seperti ini ya. Jadi ini adalah untuk menentukan daya dukung tiang pada tanah non kohesif atau tanah granuler ya. Jadi tanah yang kohesinya sama dengan 0. Oke, kita lanjutkan. Daya dukung sekarang berikan daya dukung tiang dalam tanah kohesif. Daya dukung tiang dalam tanah kohesif. Daya dukung tiang dalam tanah kohesif ya, atau C-nya tidak sama dengan 0 ya, kohesinya ada. Berarti nanti yang kita perlu, yang pertama adalah sama nanti daya dukung ujung tiang ya, atau tahanan ujung tiang batas ya.
nanti apa namanya C-nya tidak sama dengan 0 ya, tapi bisa kemungkinan ya nanti yang apa namanya bila tiang terletak pada tanah lempung ya, berarti kalau C-nya tidak sama dengan 0 biasanya tanahnya adalah tanah lempung lano ya. Dan maka ya bila tiang terletak pada tanah lempung, daya dukung tiang dihitung pada kondisi tak terdrainase kecuali ya over konsolidasi ya, konsolidasi clay ya. Jika lempung jenuh ya, lempung jenuh biasanya ya, jadi nanti jika lempung jenuh air maksudnya ya, jadi karena pemancangan atau letak tiang pancang biasanya sampai kedalaman di bawah apa namanya muka air tanah, sehingga dianggap sini adalah jenuh ya atau jenuh air ya. Ya jika lempung jenuh maka nilai sudut gesernya adalah 0 ya. Jadi QU sama dengan 0 ya. Dan nilai ya NQ-nya sama dengan 1 ya. Jadi untuknya kemudian N gamanya juga 0 dan N gamma sama dengan 0 ya. Maka persamaan daya dukung ujung batasnya itu dalam ya dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi nanti Q maka QU atau QBU ya, ultimate maksudnya ya, daya dukung batas ya, ini batas ya, daya dukung ujung tiang batas atau daya dukung ujung batas tiang ya, atau ujung batas ya, ujung tiang batas. Sama dengan CU kali NC, CU kali NC ya, sehingga nanti QU-nya daya dukungnya sama dengan nanti AB kali QBU aksen ya, sama dengan nanti AB kali CU dikali NC ya. Yang mana QU adalah daya dukung batas tiang, QBU daya dukung batas neto ya. Satuannya adalah kilo Newton per meter kuadrat. Kilo Newton aja ya, kilo Newton. Kalau yang Q kecil ya. Kemudian QBU BU aksen ya, sama dengan nanti adalah daya dukung batas neto persatuan waktu, satuan luas ya, persatuan luas.
Daya dukung batasnya itu persatuan luas. Daya dukung batasnya itu persatuan luas. Atau GN per meter kuadrat. Ya. Kemudian untuk AB luas adalah luas penampang ujung tiang. Penampang ujung tiang. Kemudian nanti CU adalah kohesi tanah, ya. Di bawah ujung tiang kondisi drainage, ya. CU kohesi, ya, tanah. Di bawah ujung tiang, ya. Kemudian nanti NK adalah faktor daya dukung tanah, ya. NC adalah faktor daya dukung tanah. Oke. NC tadi adalah faktor daya dukung tanah. Menurut Scherman, ya. NC tadi, NC sama dengan faktor daya dukung jadi umumnya diambil sama dengan 9. Ini untuk menurut Skempton, ya. Diambil sama dengan 9. Ini menurut Skempton 1959. Untuk nilai NC, ya. Kemudian daya dukung geser, ya. Jadi tadi yang ujung sudah, kemudian yang B nanti apa namanya, arisan kekuatan daya dukung tahanan geser, daya dukung garis miring tahanan geser. Batas, ya, geser batas. Ini simbolnya adalah QSU, ya. Oke. Karena tidak adanya kontak antara bagian, ya, atas tiang
dengan tanah, maka tahanan gesek pada 2 meter ya, bagian harus diabaikan ya, terutama pada lempung kaku, jadi nanti harus diabaikan kepada kedalaman geser 2 meter ya. Kemudian analisa berdasarkan kekuatan ya terdrainase ya, walaupun tahanan geser pada lempung sebagai ya fenomena adesi ya akan lebih akurat apabila ditinjau sebagai geseran ya. Oleh karena itu ya, analisis kekuatan dan terdrainase pada dasar ya dengan analisis ya pada tanah non kohesif, dasarnya adalah sama antara gesekan pada tanah kohesif dan non kohesif untuk gesekannya ya. Untuk menghitung daya dukung tahanan geser dapat dilakukan dengan cara beta ya. Jadi nanti untuk ini nanti SU adalah sama dengan nanti HS kali QSU. QSU sendiri nanti sama dengan FSU sama dengan nanti beta kali dengan sigma V0 ya. Jadi nanti kita bisa menggunakan ya metode beta ya. Kemudian jadi untuk yang beta tadi ya, jadi nanti di sini ada hubungannya angka untuk nilai betanya ya. Nanti sedangkan beta didapatkan dari hasil yang dikembangkan ya oleh Randolph ya dan Brod ya 19 seperti ditunjukkan pada gambar. Jadi nanti metode ini yang ditunjukkan, jadi nanti untuk harga jadi nanti sini ada harga beta ya. Beta itu ada dari 0,5, 1, 1,5 sampai dengan 2. Jadi 0,5, 1, 1,5, 2 ya. Nah, nanti di sini ada seperti ini. Nanti di sini sudut gesernya 30, di sini 20. Ya. Jadi kalau untuk tanah kohesif ya, sudutnya makanya di sini diberikan 10 karena biasanya kurang dari 30 kalau tanah kohesif atau mempunyai kohesi ya. Di sini diberikan 20 ya dengan 30 ya aksennya ya. Nah, nanti dari sini dengan nilai SU per sigma, nanti SU dipakai sigma aksen T, nah kita dapatkan nanti berapa tarik ya, sesuai dengan kita dapatkan nilai betanya. Jadi ini gambar ini adalah harga ya, gambar harga beta ya untuk tanah lempung ya. Yang diberikan oleh Randolph ya, Randolph ya. Oke. Jadi kita tulis di sini aja. Randolph dan Brod ya. Brod.
tahun 1982. Jadi ini adalah menurut ya harga beta menurut Randolph dan Broad ya. Kemudian nanti ya walaupun ya ini berdasarkan kekuatan tak terdrainasi ya, walaupun berdasarkan kekuatan terdrainasi lebih benar ya, tetapi juga mungkin untuk menganalisis tekanan geser berdasarkan hubungan empiris dengan kuat geser tak terdrainasi ya, antara SU dan CU, hubungan ini secara implisit mengkonversikan ya kuat geser tak terdrainase ke kuat geser terdrainase ya. Cara ini justru banyak dipakai antara lain karena untuk mendapatkan nilai CU dan SU ya dengan uji tekan bebas ya, atau uji triaksial test ya, adalah sangat memungkinkan ya. Walaupun cara ini adalah lebih populer, namun sebenarnya ya harus diganti dengan analisis berdasarkan kekuatan terdrainase ya. Metode ya, jadi kalau ini adalah yang tak terdrainase, nanti yang terdrainase ditampilkan oleh metode alfa ya. Jadi nanti alfa, ada yang tadi adalah yang metode yang beta ya. Untuk yang berdasarkan terdrainase dapat digunakan metode atau cara alfa ya, nanti ada faktor alfa sehingga QSU sama dengan FSU tadi sama dengan nanti alfa kali CU. Oke, saya kira untuk kali ini cukup dulu ya. Jadi nanti kita lanjutkan minggu berikutnya. Jadi nanti bisa kita ya menggunakan untuk menghitung besarnya daya dukung batas ya ultimate ya dari suatu tiang panjang ya, bisa menggunakan berbagai macam ya rumusan yang bisa kita gunakan ya, metode-metodenya ya. Ini jadi nanti kita berikan dulu ya metode-metodenya, nanti baru kita berikan contoh-contoh soalnya. Oke, saya kira untuk perkuliahan saat ini cukup dulu, sampai ketemu minggu berikutnya.